sebelum kita mengiklankan Shopee Affiliate menggunakan Meta Ads. Jadi setelah kita memiliki akun Shopee Affiliate, kita selanjutnya nanti akan membuat akun iklan atau ads account di Meta. Dan nanti akan kita proses selanjutnya untuk mengiklankan link Shopee Affiliate kita. Proses ini harus dilakukan di laptop atau komputer ya, walaupun sebenarnya bisa kita ngiklan dari HP, tapi tidak saya sarankan karena ada pengaturan-pengaturan yang nggak ada di sana, yang itu penting untuk kita atur. Jadi teman-teman pastikan menggunakan laptop atau komputer, sehingga nanti bisa mengakses semua fitur iklan di Meta, dengan seperti yang saya contohkan di sini. Nah, langkah pertama sebelum kita membuat akun iklan, pastikan teman-teman sudah punya akun profil Facebook biasa seperti ini ya. Akun Facebook personal yang nanti menjadi pengelola dari akun iklan kita. Oke, setelah login di akun personal seperti ini, kita bisa menuju ke Business Manager. Kita akan bikin dulu ya. Kalau teman-teman belum pernah membuat akun Business Manager. Buka saja di browser ya, di tab selanjutnya business.facebook.com, kemudian enter, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Kita akan membuat portfolio baru atau pengelola bisnis baru yang nanti akan berisi juga akun iklan dan akun fanpage kita. Setelah diisi untuk nama bisnis, nama akun, dan juga alamat email untuk bisnisnya, kemudian kita klik kirim. Nah, pastikan alamat email yang dimasukkan tadi email aktif ya. Jadi nanti ada tautan yang dikirim ke alamat email tersebut untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi alamat email. Lalu kita buka email yang tadi kita masukkan ya di sini. Cari di tab sosial ya. Kalau menggunakan Gmail, di tab sosial nanti akan ada dari Facebook nih ya, konfirmasi email bisnis Anda. Kemudian di sini klik konfirmasikan sekarang. Nah, sekarang kita sudah punya akun Business Manager di Meta Ads. Ini adalah tampilan pertama. Kita ada beberapa panduan ini, kita klik selesai aja di sini. Nanti kita akan menambahkan akun iklan dan juga membuat halaman dari sini. Oke, setelah masuk di halaman pengaturan ini, kita akan membuat halaman ya. Pertama langkahnya, kita masuk ke menu akun, kemudian gini ada menu halaman. Kemudian di sini kita bisa menambahkan halaman baru. Klik tambahkan, kita bisa menambahkan dari halaman yang sudah ada, kita meminta akses, atau kita juga bisa membuat halaman baru langsung dari sini. Kita buat halaman baru saja di sini, buat halaman Facebook baru. Kemudian diberikan nama di sini, dibuat nama halamannya, kemudian kategorinya ya, ini terserah kategorinya apa aja boleh. Dan juga bio-nya, ini bisa diisi. Tapi ini opsional, bisa juga nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Kemudian klik next. Di bagian ini kita hanya konfirmasi aja, kita klik untuk checklist di sini. Saya menyetujui. Kemudian klik buat halaman. Ya, halaman sudah berhasil dibuat. Jadi kita sudah punya halaman yang terhubung dengan Business Manager kita. Di halaman ini kita klik selesai. Ada satu halaman yang sudah terhubung di sini. Dan selanjutnya, setelah kita punya halaman, kita akan membuat akun iklan baru. Di bawahnya ada menu akun iklan, dan di sini kita klik tambahkan. Kita akan buat akun iklan baru aja. Klik, kemudian diberi nama, pilih zona waktunya, kemudian pilih mata uangnya. Nah, ini penting ya. Teman-teman mau menggunakan mata uang apa untuk beriklan di sini? Kita pilih aja yang Indonesia ya, atau IDR, dan klik berikutnya. Di sini pilih akun iklan ini akan digunakan untuk bisnis saya. Lalu klik berikutnya. Setelah itu kita konfirmasi, klik menyetujui ini, checklist, kemudian buat akun iklan. Ya, setelah kita selesai membuat akun iklan, di sini kita bisa langsung menambahkan akun untuk pembayaran. Ya, di sini klik aja menu tambahkan info pembayaran. Kemudian di bagian ini informasi wilayah dan juga mata uangnya saja dan zona waktu. Selanjutnya kita klik berikutnya. Ada beberapa pilihan informasi pembayaran yang bisa kita tautkan di sini, mulai dari Dana, GoPay, QRIS ya, dan juga untuk bank transfer. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan akun pembayaran atau akun rekening yang teman-teman punya. Bisa juga pakai kartu kredit atau kartu debit. Jadi kalau pakai kartu kredit atau debit bisa iklan jalan duluan, kemudian nanti baru ditagih gitu ya. Tapi kalau pakai akun Dana, GoPay dan seterusnya ini, kita memasukkan saldo dulu, kita top up saldo, kemudian iklan kita baru jalan. Dan di video ini saya akan contohkan menggunakan QRIS aja ya. Jadi langsung bisa di scan QRIS-nya langsung untuk melakukan pembayaran. Klik di sini, kemudian klik berikutnya. Untuk ID pajaknya ini kalau ada bisa dimasukkan, kalau nggak bisa dilewati. Dan berapa jumlah yang akan kita tambahkan untuk pertama kali ini. Saya akan coba masukkan saja yang kecil ya, 20.000. Ini untuk contoh aja, kemudian klik berikutnya. Setelah muncul seperti ini, kita tinggal scan aja QRIS-nya, nanti akan masuk saldo di akun ini.
Jadi ini saya anggap selesai. Jadi nanti kalau akan menambahkan dana baru ya, dana di akun ini, teman-teman tinggal masuk di sini aja, di Business Manager, kemudian ke halaman akun iklan, pilih akun iklannya, kemudian di sini bisa klik lihat metode pembayaran, dan di sini kita bisa klik tambah dana, tambahkan dana, lalu pilih metodenya ya. Kalau mau pakai QRIS lagi, tinggal pakai QRIS lagi, masukkan nilainya berapa, misalnya 100.000 ya, pilih yang QRIS lagi, tinggal klik berikutnya, nanti tinggal di scan lagi, gitu aja, yang lebih simpel. Oke, jadi saya anggap ini nggak ada masalah untuk menambahkan dana atau saldo yang akan kita gunakan untuk beriklan. Dan kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Kita kembali di Meta Business Suite ya, atau Business Manager. Setelah kita punya akun halaman, kemudian punya akun iklan, maka sebenarnya kita sekarang sudah siap untuk beriklan. Nah, sebelum beriklan, kita harus menambahkan dulu beberapa konten, atau minimal satu konten ya, yang akan kita iklankan, yaitu yang nanti berisi dengan link Shopee Affiliate. Nah, untuk melakukan itu, kita masuk ke halaman, kemudian pilih halamannya, kita bisa lihat di Facebook ya di sini. Klik lihat di Facebook, nanti kita akan menuju ke dashboard dari halaman ini. Ya, ini kita harus beralih dulu nih ke halaman Royani yang halaman ya, ini Royani Shop. Kalau yang ini kan masih Royani Shop yang atur, ini yang akun personal. Kita ubah dulu ke yang halaman, kita ubah, dan sekarang kita sudah berada di halaman. Dan teman-teman nanti bisa di setting-setting dulu nih, diberikan foto profile, kemudian cover, dan informasi-informasi lainnya. Jadi semakin lengkap sebenarnya semakin bagus ya. Keren untuk contoh aja, jadi nggak akan saya lakukan. Nah, teman-teman pastinya bisa untuk melakukan hal ini, gampang aja lah ya. Oke, di sini kita nanti akan menambahkan postingan atau video yang nanti berisi produk Shopee Affiliate, yang kemudian itu akan kita iklankan. Jadi untuk mengiklankannya, kita nggak membuat iklan baru dari akun iklan, tapi mengiklankan dari postingan yang ada. Nah, saya akan lanjutkan dengan membuat postingan ya. Saya akan coba. Saya masuk ke dashboard dari Shopee Affiliate ya. Kita menuju ke penawaran produk. Saya akan cari salah satu produk untuk diposting di situ. Sebagai contoh aja, misalnya ini. Kita lihat dulu, kita lihat produknya ya, apakah ada videonya atau enggak. Kalau teman-teman nanti ada videonya bisa langsung dari sini sebenarnya. Kalau nggak ada ya kita bisa cari video yang dari yang lainnya. Ya, kita akan cari yang ada videonya aja biar gampang prosesnya. Misalnya yang ini, kita cari lagi, lihat produk. Nah, ini ada videonya nih. Ya, kalau sudah muncul ada videonya gini, tinggal ambil aja. Kita klik kanan, ya, save as video. Dan ini sudah disimpan di desktop ya. Kita save, dan kemudian itu kita posting di halaman kita. Ya, ini untuk contoh aja, simpelnya seperti ini. Tapi kalau teman-teman nanti lebih aman, lebih bagus performanya, tentunya video-video dari beberapa sumber bisa dimodifikasi, diedit-edit ya, dengan menggunakan CapCut atau menggunakan editor yang lainnya. Itu akan lebih bagus. Ini untuk contoh biar cepat aja, saya akan langsung posting, nggak perlu diedit-edit ya. Kita pilih yang di foto atau video, kemudian ambil videonya tadi ini, lalu open. Ya, di sini kita bisa tuliskan nama produk atau langsung aja gini, kita tuliskan di sini, cek harganya, kemudian taruh linknya di bawahnya. Ya, linknya dari mana? Kita ambil dari sini, dari dashboard Shopee Affiliate. Ya, setelah kita klik tadi masuk di halaman ini ada tombol buat link. Kita klik buat link, lalu pilih iya, berikan tag ya. Di sini kita beri nama sepatu anak. Nah, ini nggak boleh ada spasinya ya. Sepatu anak, kemudian Meta Ads ya. Ini menandakan bahwa link sepatu ini kita posting di Facebook, tapi kita iklankan di Meta Ads gitu. Klik tambahkan link, kemudian linknya sudah jadi, kita salin. Jangan ditutup dulu halaman ini, kita paste di sini dulu ya. Kemudian klik berikutnya. Ini sebenarnya posting biasa aja ya. Ini cara posting biasa aja, tentunya teman-teman udah bisa pastinya. Klik kirim, tunggu sampai dengan video ini benar-benar terposting. Ya, dia masih proses memposting, nanti akan muncul di sini kalau sudah terposting. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah ya, sudah terposting. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah muncul. Jadi ini sudah ada satu halaman dengan satu postingan yang kemudian nanti akan coba kita iklankan ya. Kita menuju ke Meta Ads lagi.
Meta Business di sini, di bagian yang ini, Business Manager yang ini. Di sini kita menuju ke akun iklan, kemudian kita belum menetapkan orang yang bisa mengakses akun iklan ini. Kita terapkan orang dulu di sini, tetapkan orang, kemudian pilih satu orang yang sudah masuk tadi ya. Kita berikan kontrol penuh, akses penuh, kontrol akun iklan, kemudian tetapkan, selesai. Kemudian di bagian halaman juga kita tetapkan orang, siapa yang bisa mengaksesnya. Ya, ini pilih, kita berikan akses penuh, terapkan, selesai. Kemudian kembali lagi ke menu akun iklan ya, pilih akun iklannya dan kita klik buka di pengelola iklan ya, atau Ads Manager. Kita klik di sini, nanti akan dibawa ke halaman Ads Manager, dan disinilah kita nanti akan mulai membuat iklan. Untuk pertama kalinya akan muncul seperti ini, kita klik saja terima ya, saya terima, oke, dan kita bisa mulai membuat iklan di sini. Untuk mulai membuat iklannya, kita klik saja di sini menu buat, dan di sini ada beberapa tujuan kampanye. Untuk mempromosikan link Shopee Affiliate ini, saya menggunakan traffic ya, jadi nggak pakai yang lain-lain. Ini nggak perlu saya jelaskan yang lain-lainnya. Kita fokus di bagian traffic aja. Kita akan mencari orang yang banyak mengeklik tautan atau klik link. Lalu klik lanjutkan. Kita buat kampanye traffic manual ya, jangan yang otomatis. Di sini karena ada pengaturan-pengaturan yang harus kita atur secara manual. Klik lanjutkan. Lalu di sini di Meta Ads ini ada 3 bagian ya untuk beriklan. Yang pertama ada bagian kampanye, ada bagian set iklan atau ad set, dan juga di bagian ketiga ada bagian iklan. Jadi dalam satu kampanye ini bisa terdiri dari beberapa ad set. Dari dalam satu ad set ini bisa terdiri dari beberapa iklan. Nah, satu kampanye ini biasanya digunakan untuk satu produk kalau saya ya. Kemudian satu produk ini bisa disetting pengaturannya di beberapa ad set. Targetnya masing-masing berbeda gitu. Dan satu ad set itu bisa berisi beberapa iklan kalau misalnya kita mau bervariasi. Jadi satu produk ada beberapa model iklan yang berbeda. Jadi nanti kita bisa lihat mana yang paling bagus. Oke, langsung saja cepat di sini saya belikan nama sepatu anak ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita menetapkan anggaran. Kalau saya biasanya menggunakan anggaran di bagian kampanye, level kampanye. Jadi untuk pertama kita testing, saya selalu memulai dengan Rp20.000 aja. Kemudian scroll ke bawah. Ya, ini nggak perlu diapa-apakan. Kita klik berikutnya. Dan kita masuk di bagian set iklan. Di set iklan ini kita bisa berikan nama atau dibiarkan juga nggak apa-apa seperti ini. Untuk konversinya kita akan menuju ke website ya, yaitu websitenya adalah link Shopee Affiliate kita. Kita pilih situs web, kemudian di bagian target kinerja ini pastikan kita pilih yang maksimalkan jumlah klik tautan ya. Jangan jumlah tayangan halaman tujuan, tapi pilih yang jumlah klik tautan. Oke, kemudian di bawahnya dibiarkan saja, dan ini untuk batas pengeluaran set iklan ini nggak usah ditetapkan, dibiarkan aja di sini, dibuang checklistnya. Dan kemudian di bagian jadwal, ini biasanya kalau saya mulai membuat iklan di jam agak siang sampai dengan malam, ini kita jadwalkan di hari esoknya ya, biar iklannya nanti berjalan 24 jam dari jam 00 sampai jam 12 malam gitu. Ini tanggal 9 saya jadwalkan untuk tanggal 10 gitu. Dan dimulainya nanti di jam 00.00 gitu atau 00.01 gitu ya. Jadi di dini hari. Kemudian untuk bagian pemirsa, ini pastikan lokasinya teman-teman sesuai dengan target produknya ya. Karena produknya produk Indonesia ya, kita target Indonesia saja. Atau bisa juga ditargetkan di kota-kota tertentu nih. Sebenarnya ini pilihan teman-teman mau menarget lalu seluruh Indonesia atau kota-kota tertentu. Kalau saya biasanya pakai seluruh Indonesia aja. Kemudian usia minimal ini dibuat kalau saya biasanya di 22 atau 23 gitu. Jangan 18. Ini checklistnya dibuang. Kemudian di bawahnya bahasanya biarkan bahasa Indonesia atau pilih bahasa lain gitu ya. Bisa nambahkan juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris, 2 bahasa gitu, ataupun salah satu juga boleh. Karena nanti kan dia ini akan mendeteksi dari settingan di akun Facebooknya ya, atau di gadgetnya.
Jadi ada orang-orang yang di Indonesia juga menggunakan settingan bahasa Inggris. Jadi saya targetkan seperti itu, 2 bahasa. Lalu di bagian bawah ini untuk umurnya bisa kita batasi umur 22 sampai dengan 65 ini ya maksimal. Jadi ini nggak ada batas, jadi sampai berapapun. Tapi biasanya orang-orang yang sering belanja itu di usia ya 22 atau 25 sampai dengan di umur mungkin 40 aja ya, 40-an lah, 45 gitu. Dan targetan terperinci ini penargetannya bisa diisi bisa enggak ya, karena sekarang ini di Meta semakin gampang, jadi kita nggak perlu memberikan penargetan secara terperinci. Nanti dari konten iklan itulah yang akan menemukan target sendiri, itu dari AI-nya Meta yang bekerja ya. Jadi biarkan aja seperti ini. Kemudian yang terpenting di bagian penempatan di bawah sini. Di bagian penempatan, kita jangan pakai penempatan advantage plus seperti ini, tapi kita edit. Kita sorot, kemudian ada muncul menu edit, sini klik edit. Kita pilih penempatan manual. Di sini ada klik penempatan manual. Lalu untuk perangkatnya, ini jangan di semua perangkat ya teman-teman. Pengalaman saya sih, saya melakukan percobaan di semua perangkat, itu banyak yang hilang kliknya. Tapi yang lebih efektif itu di perangkat mobile aja. Ini kita klik, kemudian di sini yang di desktop ini saya hilangkan. Jadi pilihannya di seluler aja. Dan platformnya ini juga nggak semuanya. Ini yang pasti harus dibuangkan adalah audience network ya. Ini akan menghabiskan anggaran aja. Kemudian di WA juga enggak, di Messenger juga enggak. Jadi saya pakai di 3 platform aja seperti ini, di Facebook, Instagram, dan Thread. Oke. Kemudian ini ke bawah, biarkan. Ini dibuang ya, izinkan belanja terbatas ke penempatan yang dikecualikan. Ini kalau di checklist berarti iklan kita bisa aja muncul ke sesuatu yang nggak kita checklist di sini. Tapi saya nggak mau, hanya biar muncul di sesuai yang kita pilih aja. Ini dibuang checklistnya. Oke, kemudian yang ke bawah ini biarkan saja. Lalu selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, di sini kita memilih untuk halaman yang kita akan gunakan untuk mengiklankan produk tersebut ya. Otomatis kalau hanya satu halaman yang ada di Business Manager kita di sini tadi, satu halaman, berarti ya halaman ini yang muncul gitu ya. Kalau ada beberapa halaman ini bisa muncul beberapa halaman gitu. Dan kemudian untuk profil Instagramnya, kalau teman-teman sudah menghubungkan nanti akan muncul juga di sini. Tapi kalau enggak, ini juga bisa gunakan halaman ya. Jadi nampaknya nanti otomatis di Instagram itu sesuai dengan nama halaman. Kemudian di bagian penyiapan iklan, nah di sini nih yang berbeda seperti kita beriklan biasanya ya. Kita biasanya akan buat iklan di sini, kita upload video dan juga linknya di sini. Tapi karena kita akan menggunakan postingan yang sudah ada di halaman, kita klik yang gunakan postingan yang ada. Jadi nanti kita tinggal promosikan apa yang sudah kita posting di halaman ini tadi ya. Kita di sini pilih ya, di sini gunakan postingan yang ada. Kemudian di bawahnya materi iklannya kita pilih postingan. Nah, nanti akan muncul postingan yang ada di halaman tadi. Kita klik aja, kita pilih, kemudian klik lanjutkan. Ya, nanti akan muncul di sini previewnya iklannya seperti ini. Kemudian di bagian sini ada tambahkan tombol ajakan ya. Nah, ini yang kita menambahkan link lagi. Jadi tadi yang di Shopee jangan ditutup dulu, yang di sini. Kita copy linknya, salin, lalu kita ke Meta tadi di sini, tambahkan tombol. Nah, di sini tombolnya tulisannya apa? Mau hubungi kami, ambil promo atau yang lainnya. Kita klik yang ambil promo aja di sini, biar menarik ya. Kemudian kita paste di sini linknya dan klik perbarui postingan. Jadi nanti linknya ada 2 ya, selain di sini di deskripsi muncul juga sebagai tombol di sini. Kalau diklik dia akan menuju ke link yang sama. Untuk yang di sini add-on browsernya pilih tidak ada dan seterusnya ya. Dan seterusnya di sini. Kemudian tinggal kita terbitkan. Saya klik terbitkan. Nah, dia minta verifikasi nomor telepon. Oh ya, untuk verifikasi nomor telepon ini hanya sekali saja ya, karena ini akun baru. Sedangkan nanti kalau sudah verifikasi berhasil, untuk bikin iklan-iklan baru lagi nanti udah nggak perlu pakai verifikasi lagi. Klik berikutnya. Nah, saya tunggu ada nggak? Oh, ada, ternyata ada masuk ya. 11 80 30. Klik berikutnya. Lain kali. Selesai. Kemudian klik terbitkan. Nah, sekarang sudah bisa menerbitkan iklan.
Ya, ini ada contoh pembuatan iklan untuk Shopee Affiliate ya, dari membuat halaman, membuat ads manager, akun iklan, sampai pembuatan iklannya. Nah, iklan ini nggak bisa langsung tampil ya teman-teman. Jadi setelah kita buat, nanti ada proses di sini, nanti akan berubah menjadi dalam peninjauan atau in review ya kalau bahasa Inggris. Dan kemudian setelah ditinjau selesai oleh Facebook, nanti iklan itu akan persiapan, nanti akan learning, pembelajaran ya, dia mencari target. Kemudian setelah itu baru aktif. Nah, kalau sudah aktif itu berarti sudah stabil, dia sudah menemukan target yang tepat gitu. Dan di sini nanti kita bisa pantau di Ads Manager ya. Kalau teman-teman mau kembali lagi ke halaman ini, di kampanye ini kita bisa meninjau iklannya sudah tayang atau belum. Nanti hasilnya berapa klik tautan, berapa biaya per hasil, kemudian berapa biaya yang telah dikeluarkan ya, yang dibelanjakan di sini, dan juga jangkauan, impresi, dan lainnya. Ini nanti bisa diubah posisi metriknya apa saja yang akan dimunculkan. Oke, sampai di sini sudah cukup panjang videonya. Jadi untuk lain-lainnya nanti akan saya buat di video yang lainnya. Semoga bisa dipraktekkan, dan kalau ada kesulitan silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti akan coba saya jawab. Terima kasih sudah menonton sampai di sini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.